Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Rahma Santoso, Kasih Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam rangkaian acara UMSIDA Menyapa. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana UMSIDA ini bisa terakreditasi unggul. Tentunya Sobat Kampus sudah tahu kan ya, bahwa mulai 19 Maret lalu UMSIDA sudah terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, di kesempatan kali ini sudah ada 3 narasumber kita yang luar biasa. Mereka adalah para pimpinan di UMSIDA yang tentunya tidak kalah pentingnya memiliki peran di dalam proses UMSIDA menjadi terakreditasi unggul kali ini. Sudah ada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Rektor, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Dian? Alhamdulillah sehat. Bu Hana juga Wakil Rektor 1 kita, sehat Bu? Alhamdulillah. Bu Wiwit? Bu Wiwit ini adalah Kepala Badan Penjamin Mutu UMSIDA yang juga menggiring UMSIDA ini menjadi terakreditasi unggul. Baik, langsung saja karena kita masih dalam mode yang sangat berbahagia ini ya. Kelihatan banget ini wajah-wajah Pak Rektor, Bu Hana dan juga Bu Wiwit ini cerah sekali. Alhamdulillah. Efek dari akreditasi unggul di bulan Ramadan juga ya. Berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Nah, ini untuk Pak Rektor dulu nih, pertanyaan pertama ini ya. Apa sih Pak sebenarnya? UMSIDA ini sebenarnya kan sudah sangat berkembang dengan sangat luar biasa ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat pimpinan UMSIDA bersemangat untuk agar UMSIDA ini lebih cepat meraih akreditasi unggul? Ya, terima kasih Mbak Dian. Sebagaimana yang sudah pernah kita bicarakan yang lalu bahwa UMSIDA ini salah satu perguruan tinggi yang sedang tumbuh berkembang melewati tonggak-tonggak capaian yang telah ditetapkan ya. Nah, di tahun 2022-2026, UMSIDA itu berada pada tonggak capaian kedua yang menetapkan national recognition. Dan salah satu indikator dari national recognition itu adalah UMSIDA terakreditasi unggul secara institusi. Ya, mestinya waktu kita sampai tahun 2026. Tetapi kami melihat UMSIDA telah mengalami sebuah proses percepatan. Sehingga kami menilai tidak harus menunggu 2026. Setelah saya tanya kepada Bu Hana, kepada Bu Wiwit, ternyata UMSIDA sebetulnya mampu untuk kita lakukan percepatan dalam pencapaian akreditasi unggul itu. Maka bismillah kemudian kita menetapkan UMSIDA harus maju ke BAN PT dengan target UMSIDA tercapai terakreditasi unggul di tahun 2024 ini. Berarti ini dan kita hemat 2 tahun ya Pak ya. Dan alhamdulillah atas kerja keras semua tim yang ada di UMSIDA ini, akhirnya tanggal 19 Maret keluar pengumuman dari BAN PT UMSIDA terakreditasi unggul. Kira-kira begitu Bu Dian. Dan 19 Maret ini pas di bulan Ramadan juga ya. Sehingga ini berkah untuk UMSIDA untuk kita semua tentunya. Nah, untuk menjadi unggul bagi perguruan tinggi tentu tidak mudah ya Bapak Ibu tentunya ya, perjuangannya luar biasa. Nah, apa sih yang menjadi persyaratan utama bagi perguruan tinggi untuk bisa unggul? Kayaknya ini Bu Warek 1 ini yang cocok sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, karena beliau sebagai ketua task force. Ya. Sebenarnya persyaratan itu sama-sama kita bisa pelajari di ketentuan yang sudah dicantumkan BAN PT yang terbit sejak tahun 2020 saat itu. Ada 4 hal yang menyantumkan syarat perlu terakreditasi unggul untuk institusi itu. Yang pertama adalah jumlah prodi yang terakreditasi A atau unggul. Nah, itu makanya kenapa dari mulai tahun 2020 sampai kemarin kami selalu mendorong prodi-prodi untuk melakukan percepatan perubahan akreditasi sehingga 2 tahun ini UMSIDA panen A dan unggul untuk prodinya. Kemudian yang kedua adalah sistem penjaminan mutu internal. Siklus PPEPP itu benar-benar kami terapkan di UMSIDA, mulai dari proses penetapan sampai nanti itu evaluasi. Itu benar-benar menjadi satu hal yang secara institusi menjadi komitmen kita bersama, kita lakukan, kita evaluasi, dan hasilnya benar-benar kita tindak lanjuti. Sehingga kita bisa lihat UMSIDA terakreditasi unggul ini karena konsistensi
kontribusi kita dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Yang ketiga itu terkait dengan tracer study, Mbak Dian. Bagaimana peran alumni kita, kemudian bagaimana track record karir dari para alumni kita yang alhamdulillah dari sisi tracer study kita benar-benar kagum dengan kekuatan alumni kita yang sangat banyak memberikan kontribusi di masyarakat, baik itu memberikan benefit secara ekonomi di institusi perusahaan maupun peran aktifnya dalam memajukan masyarakat secara sosial. Dan yang terakhir itu terkait dengan publikasi, terutama publikasi yang itu terindeks jurnal bereputasi, Scopus, WOS, seperti itu. Dalam rentang waktu 3-4 tahun terakhir sebenarnya UMSIDA itu sudah ribuan ya publikasi kita, dan di Scopus itu sudah ada sekitar 700-an artikel dosen UMSIDA berkolaborasi dengan mahasiswa, berkolaborasi dengan berbagai macam mitra itu yang terindeks di Scopus, belum yang nanti ada di jurnal akreditasi nasional Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau di jumlah kemarin ada ribuan. Nah, itu juga yang membuat kenapa kita semakin yakin, karena 4 indikator itu berdasarkan evaluasi internal kami sudah memenuhi dari indikator sebagai institusi yang terakreditasi unggul. Oleh karena itu November sepertinya ya Pak, kita mulai persiapan ya, Bu Wiwit, kita mulai persiapan, kita bentuk tim task force dan bismillah running semua prosesnya, dan berakhir di 19 Maret kemarin SK keluar, dan itulah hasil tidak mengkhianati proses. Masya Allah, ini saya jadi speechless Bu dengernya ini Bu. Artinya mulai November ya Bu ya, mulai November hingga kita kemarin di visit itu, ini waktunya sangat luar biasa cepat ini Bu. Bagaimana ini kerja timnya ini seperti apa ini Bu? Gimana Bu? Bagaimana caranya? Bu Hana ya, jadi walaupun secara SK itu kita bekerjanya November Bu Dian, tapi sebenarnya persiapannya itu jauh lebih sebelum itu gitu. Termasuk dari persiapan yang prodi-prodi yang terakreditasi unggul itu sebelumnya juga sudah kita upayakan. Jadi persiapannya cukup panjang, tetapi untuk kita berangkat itu tentu sesuai dengan arahan Pak Rektor ya, sesuai arahan pimpinan bahwa kita siap. Kemudian kita menyiapkan hal-hal yang memang perlu untuk akreditasi unggul itu sendiri, gitu Bu Dian. Lalu persiapannya ini bagaimana Bu? Persiapannya yang katanya Bu Wiwit tadi udah mulai jauh-jauh sebelumnya ya. Persiapannya seperti apa sampai kita mencapai unggul ini? Ya, kita tentu mulai dengan melakukan evaluasi ya di siklus PPE-PP yang tadi disampaikan Bu Hana. Jadi kita setiap tahun itu ada evaluasi kinerja. Jadi dari evaluasi kinerja itu kita bisa tahu kekuatan kita itu seperti apa, termasuk apa-apa yang harus ditambahkan. Karena tentu walaupun dalam proses itu kita mengetahui posisi kita, tapi tentu ada beberapa hal yang tetap harus kita konsolidasikan gitu. Nah untuk itu kita tidak bekerja sendiri Bu Dian ya, yang disampaikan Bu Hana itu tim kita itu melibatkan seluruh unsur di universitas. Bu Dian tahu sendiri gitu ya. Kemudian Sobat Kampus kan perlu tahu. Jadi tidak hanya di universitas, jadi dari fakultas, program studi, dan seluruh tenaga kependidikan itu karena merupakan bagian dari pelaksana mutu di universitas, maka kami juga bisa mempersiapkan itu lebih baik. Itu secara internal ya Bu Hana. Secara eksternal kami juga aktif. Aktif itu artinya karena banyak hal yang perlu kami pelajari untuk persiapan itu, maka kami mengikuti beberapa kegiatan yang itu disiapkan, salah satunya oleh Majelis Dikti. Nanti mungkin Bu Hana bisa menambahkan. Dan kami juga belajar dari universitas lain yang sedang dalam proses menuju unggul dan sudah unggul, dan itu membantu kami lebih baik di dalam mempersiapkan akreditasi ini. Begitu Bu Dian. Jadi tidak hanya melihat kondisi internal yang sudah siap ini, tapi juga melihat
bagaimana proses di luaran sana, kita belajar juga ya Bu ya. Ini tentunya proses belajarnya berapa lama ini Bu? Kemana aja? Banyak ya. Kami melakukan benchmarking ke semua, baik itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta di bawah naungan Majelis Dikti Muhammadiyah maupun yang tidak. Kemudian kami juga benchmarking ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri untuk melihat posisi kita sebenarnya. Dan dari banyak hal itu kami akhirnya paham bahwa kita punya kelemahan di satu sisi, tapi kita punya kelebihan di sisi yang lain. Nah, antara kelemahan dan kelebihan itulah yang kami elaborasi menjadi sebuah strategi yang itu secara teoritis kami sesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah. Dalam hal ini, di akreditasi ini terkait dengan indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dalam akreditasi ini. Itu sebenarnya sesuatu yang konsisten kami lakukan. Dari mulai akreditasi prodi, akreditasi institusi, kami selalu berpedoman bahwa semuanya sesuai dengan kebijakan. Oleh karena itu, pada beberapa saat yang lalu kami sampaikan bahwa UMSIDA ini taat dan patuh pada kebijakan dari pemerintah, dan kami memaksimalkan sumber daya yang ada di kami, mulai dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan untuk satu tujuan sesuai dengan visi kami. Luar biasa, ini mungkin yang nantinya akan menginspirasi sobat kampus yang lainnya atau mungkin PTM-PTM yang lain yang sekarang sedang memproses menuju unggul ya Bapak Ibu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Luar biasa sekali. Baik, lalu selama proses ini yang sudah kita siapkan bertahun-tahun, tentunya ada suka dan duka, Cie. Tentunya ada suka dan duka. Boleh nggak Bapak Ibu diceritakan dukanya dulu deh? Kalau sukanya kan udah ke gongnya ini ya, sudah terakreditasi. Nanti Bu Wiwit menambahkan ya, intinya tidak ada duka dalam proses ini. Tidak ada duka. Iya, kami menikmati semuanya ini sebagai proses untuk mencapai tujuan yang itu memang sudah dipahami oleh sivitas akademika. Dari mulai mahasiswa, dosen, kemudian tenaga pendidikan sudah pahamlah arah kita kemana. Sehingga dalam setiap proses itu tidak ada duka, tidak ada lelah, semuanya kami lakukan dengan tersenyum, dengan ikhlas. Masya itu Allah. mungkin yang membuat semuanya menjadi ringan ya. Iya, maksudnya Bu Hana itu kami tuh punya mental set yang sama gitu, bahwa ada tujuan yang baik ya, tujuan yang sangat baik untuk tidak hanya diri sendiri tapi untuk UMSIDA dan tentu untuk masyarakat yang nanti kita layani. Dengan apa yang kita usahakan ini nanti Mbak Dian, itu manfaatnya luar biasa. Jadi yang seperti disampaikan Bu Hana, melalui proses itu tuh nggak ada dukanya karena dalam posisi yang sama gitu ya. Bahkan misalnya di dalam bekerja dengan yang lain tuh punya panggilan baru gitu yang saling menyemangati. Kemudian tahu bahwa kita punya kebiasaan yang seperti ini gitu ya, yang kita mungkin jarang terlibat bersama, tetapi dengan adanya proses akreditasi kita bareng terus-menerus, kita tuh menyadari bahwa saya punya peran, kamu punya peran, dan peran kita ini saling terkait untuk mencapai tujuan bersama, gitu kira-kira. Wah, berarti ini Saya nambah ya, sedikit. Iya, saya melihat teman-teman di tim task force ini muncul kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan sekaligus kecerdasan spiritualnya. Itu yang menjadikan tim ini yang saya sering menyebut itu betul-betul menjalankan konsep 5K yang sering saya sebut itu ya. Jadi saya melihat kekompakan yang luar biasa dari semua tim yang ada itu, dan kekompakan ini kemudian melahirkan kekuatan. Sehingga tim kita ini satu sama lain saling menguatkan. Kenapa? Karena saya melihat masing-masing memberikan kontribusi terbaiknya untuk suksesnya akreditasi program studi dan akreditasi institusi kita ini. Dan hal yang menarik juga adalah tadi disebut-sebut sejak 2 tahun yang lalu kita sudah siapkan, dan saya melihat konsistensi untuk menjaga ritme perjuangan untuk meningkatkan status akreditasi program studi dan institusi ini terus dijaga, konsistensi itu, dan semua itu dilakukan dengan penuh komitmen, tanggung jawab.
Nah, itu tentu saya sebagai pimpinan memberikan penguatan dari sisi normativitas agama. Saya sering menyebut di Al-Quran surah As-Saff ayat 4 dan Ali Imran 103. Di situ menegaskan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berada pada barisan yang rapi, bagaikan bangunan yang sangat kokoh. Dan itu bisa ditangkap oleh teman-teman kami di Umsida ini. Mereka luar biasa menunjukkan kekompakan, sinergitas, kontribusi yang luar biasa itu. Dan di Al-Quran Ali Imran 103 itu menegaskan kalau kita sudah berada pada barisan yang sangat kokoh, saling menguatkan, saling berkontribusi itu, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Dan itu saya melihat betul betapa kompaknya, betapa kuatnya tim di Umsida ini. Nah, tentu ini modal yang sangat besar. Kehebatan yang dicapai oleh Umsida dari berbagai aspek itu, kalau kita tidak punya tim yang sangat kompak, yang saling menguatkan, saling memberikan kontribusi terbaik, kami tidak yakin akan sukses sebesar ini. Saya kira 3 kecerdasan yang dimiliki teman-teman itu insya Allah akan bergulir terus, karena itu menjadi energi yang sangat besar di Umsida ini. Itu Bu Dian. Jadi setiap hari sebelum mengerjakan kelanjutan tugasnya setiap hari selalu ingat kata-kata Pak Rektor ini ya Bu It ya. Secara otomatis itu Sudah internalisasi. Internalisasi. Tapi memang benar sekali Pak Rektor, itu tidak hanya dirasakan yang tim inti task force ya, tapi semua teknik dan juga dosen ya, semuanya merasakan betapa kita memang harus saling support dari sisi apapun ya, baik itu misalkan di fakultas ya mereka mensupport dari sisi akademisnya, di teknik mereka support dari masing-masing unitnya ini. Nah itu semuanya kami melihat luar biasa sekali. Dan dari pimpinan juga, Mbak Dian. Iya tentu, pimpinan ini pasti. Betul, itu luar biasa kontribusi. Maksudnya itu dukungan yang kami terima itu sangat luar biasa. Kalau menurut saya tanpa dukungan pimpinan ya Pak Rektor maupun Bapak Ibu Wakil Rektor, itu tentu kami tidak semudah ini merasakan nikmatnya akreditasi. Nikmatnya ini ditekan ya, nikmatnya akreditasi luar biasa ini ya. Baik, Bapak Ibu, ini setelah mencapai akreditasi unggul, tentunya kita tidak berhenti sampai di sini, bahkan ini bisa jadi menjadi satu titik kita mengawali hal baru ya di Umsida ini. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan Umsida ke depan ini, Pak Rektor ini yang Bu Hana mungkin ya nanti juga. Kira-kira apa yang mau dilakukan Umsida setelah terakreditasi unggul ini? Monggo. Saya dulu ini ya. Ya, seperti tadi yang saya singgung di depan bahwa Umsida itu telah menetapkan tonggak-tonggak capaian ya, 2018 sampai 2038, dan tadi saya sebut saat ini Umsida berada pada tonggak capaian yang kedua, National Recognition. Dengan indikator utamanya terakreditasi unggul secara institusi. Kita sudah capai itu. Nah, tentu Umsida belum berhenti. Kami harus melanjutkan untuk menaiki tangga-tangga prestasi selanjutnya itu. Dengan capaian terakreditasi unggul, maka Umsida harus meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional. Karena itu kita akan melanjutkan pada milestone yang kedua. Mungkin bisa kita percepat juga, tidak harus menunggu 2026-2030, tetapi kita bisa percepat. Bagaimana kita bisa mengangkat Umsida ini mempunyai daya saing yang sangat tinggi di level nasional yang setara dengan kampus-kampus besar. Selevel ITS, UNER, Brawijaya, kalau di Jawa Timur ya, kalau nasional ada ITB, ada UI, ada UGM. Kita maunya ke sana, mengantarkan Umsida punya daya saing yang sangat tinggi di sana. Sampai akhirnya kita akan mengantarkan Umsida ini menjadi perguruan tinggi unggul di level ASEAN. Nah, ini program kita yang sudah kita tata sedemikian rupa. Capaian akreditasi unggul menjadi modal yang sangat kuat. Nah, tentu dalam rangka untuk meningkatkan daya saing itu ada banyak hal yang terus kita lakukan penguatan. Kita akan terus melakukan penguatan pada sisi SDM. Bagaimana dosen-dosen kita itu semakin banyak yang doktor, yang sekarang sedang kuliah cukup banyak, program S3 di dalam negeri dan luar negeri. Bagaimana kemudian riset dan abdimas dosen-dosen kita semakin meningkat, terutama pada joint riset tingkat internasional.
yang nanti akan bermuara pada publikasi internasionalnya. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan layanan yang lebih banyak lagi kepada masyarakat luas. Dalam hal ini adalah kami berencana akan membuka prodi-prodi baru ya. Kami rencanakan 5-10 prodi ya, setelah APT berhasil unggul ini. Dan sekarang di masing-masing fakultas sedang mendiskusikan itu, prodi apa saja yang akan diajukan ke rektorat, nanti kita bahas bersama. Jadi sekarang sudah ada tanda-tanda, setidaknya sudah 5 prodi sudah jelas mau dibuka. Nah, saya masih menunggu sepekan ke depan. Setelah itu masuk kita bahas bersama. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin keberadaan UMSIDA yang sangat serius di dalam menyelenggarakan pendidikan ini lebih banyak lagi memberikan layanan manfaat bagi masyarakat luas. Dan ini menjadi tugas kami, amanat dari Perserikatan Muhammadiyah Pimpinan Pusat dan termasuk Badan Pembina Harian selaku Wakil PP yang memberikan penguatan kepada kami untuk terus melakukan layanan yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Nah, tentu dalam konteks tambahan prodi-prodi baru itu, UMSIDA juga harus segera mewujudkan kesiapan sarana prasarananya. Nah, karena itu baru saja kita selesai membangun gedung Fakultas Kedokteran dan laboratoriumnya, yang saat ini kami juga sedang berjuang keras untuk berjuang membuka program studi kedokteran setelah kita berhasil membuka prodi kedokteran gigi. Kemudian kita juga baru selesai membangun gedung 7 lantai di kampus 3 yang itu dipakai untuk FPIP dan sebagian dari FBIS. Dalam waktu dekat kita akan membangun gedung 5 lantai student center. Kita tidak hanya ingin memberikan layanan untuk perkuliahan, tetapi kita ingin memberikan fasilitas bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan soft skill-nya. Karena itu kita targetkan gedung student center itu selesai dalam waktu 1 tahun ke depan. Kita juga akan bangun masjid di kampus 3, karena penduduknya semakin banyak di sana. Nah, sementara baru ada musola, maka menjadi kewajiban kami untuk segera memberikan fasilitas masjid itu. Mohon doa restunya juga UMSIDA di tahun 2024 ini juga akan membangun rumah sakit gigi dan mulut sebagai kewajiban kami untuk layanan pendidikan kedokteran gigi. Dan nanti ketika UMSIDA punya fakultas kedokteran, kami juga sudah punya master plan akan membangun rumah sakit umum di kampus 3. Jadi masih banyak rencana yang sudah kita rancang, tinggal eksekusinya secara bertahap sesuai dengan planning yang kami buat bersama BPH. Ini boleh tepuk tangan nggak sih? Boleh dong. Wah, ini rencananya luar biasa ya UMSIDA. Kalau tadi dilihat tonggak capaiannya kita yang seharusnya 2026 dan sudah tercapai di 2024 awal lagi ya. Itu artinya nanti insya Allah kita bisa mencapai di level rekognisi ASEAN ini bisa juga lebih cepat, tidak harus menunggu 2038 ya Bu bisa ya. Jadi begitu. Amin, amin. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Itu slogan apa lagi Bu ya? Baik, itu wujud bahwa UMSIDA itu seperti slogannya juga ya. Setiap hari selalu mencerahkan, memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat tentunya. Bu Hana ini kayaknya dari tadi udah pengen menyampaikan sesuatu. Apa nih Bu? Mungkin terkait dengan akademik, apa kira-kira yang akan dilakukan UMSIDA ke depan setelah terakreditasi unggul? Ya, dari sisi akademik sebagai core dari tata layanan dari UMSIDA ini, maka kami akan semakin berbenah. Baik itu tadi seperti disampaikan Pak Rektor, secara sarana prasarana semua akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan untuk dosen dan mahasiswa. Di sisi lain kami akan semakin membuka fasilitas-fasilitas untuk mahasiswa dan dosen, misal terkait dengan elaborasi antara periset antara dosen dan mahasiswa, kemudian semakin menguatkan rekognisi dosen. Kalau selama ini mungkin rekognisinya masih sebagian besar levelnya adalah nasional, kami sudah mengarah nanti ke internasional. Dan secara ini kami juga sudah mulai mempersiapkan beberapa prodi kami untuk mengikuti akreditasi internasional. Kemudian ada 2 atau 3 yang sudah kami targetkan untuk sudah mulai melakukan berbagai tahapan sejak beberapa bulan yang lalu, dan
Bismillah, mohon doanya dari semua pendengar agar prodi itu bisa mendapatkan sertifikasi akreditasi internasional di beberapa tahun yang akan datang. Intinya kami tetap berproses untuk semakin memperbaiki, kemudian akademik juga akan semakin kami tingkatkan kualitas, inovasi teknologi akan kami kuatkan, baik itu sebagai penguatan di proses maupun penguatan di luarannya. Gitu Mbak Dian. Masya Allah, tepuk tangan lagi boleh dong. Baik, ini sudah perbincangan yang luar biasa yang insya Allah bisa menginspirasi Sobat Kampus ya. Sobat Kampus ini tidak hanya mahasiswa kita loh, tapi semua pendengar, semua audiens ya yang menonton tayangan ini. Baik, terakhir nih, karena diawali Pak Rektor, maka diakhiri juga Pak Rektor ya, Pak ya. Closing statement Pak. Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi pertama, capaian ini sangat besar bagi sebuah lembaga. Karena itu seluruh warga kampus kita berharap meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan kinerja, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Karena tugas kita ini memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat luas, dan harapannya dengan layanan yang terbaik itu kita kemudian betul-betul memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh manusia. Kita semuanya ini pada akhirnya harus memberikan kontribusi terbaik, kita harus meninggalkan jejak terbaik bagi orang-orang sepeninggal kita. Tentu jauh lebih dari itu, semua yang kita lakukan ini harapannya punya dampak yang positif ketika kita di akhirat nanti. Nah, dunia ini adalah tempat kita untuk menanam sebaik mungkin, ya, sebanyak mungkin, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama menikmati bukan hanya di dunia ini, tapi juga nanti di akhirat. Saya kira itu Bu Dian. Terima kasih. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Rektor, Bu Warek 1 dan juga Ibu Kepala BPM. Terima kasih kehadirannya di ruang podcast yang indah ini, yang luar biasa ini, sudah berbagi tentang bagaimana cerita di balik terakreditasi unggul yang kemarin sudah disahkan di 19 Maret 2024. Baik Sobat Kampus, itulah tadi bincang-bincang kita di Umsida Menyapa edisi hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Tentunya cerita tentang akreditasi unggul ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi tentunya bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berbenah dan menjadi lebih baik. Menjadi unggul bukan berarti ini akhir dari perjuangan, tapi ini adalah titik awal perjuangan yang baru supaya kita bisa semakin menjadi kampus yang bisa melayani mahasiswa, dosen, masyarakat dan sekitarnya agar sesuai dengan visi kita bisa mensejahterakan masyarakat. Amin insyaallah. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan kita berjumpa lagi di sesi Umsida Menyapa berikutnya. Saya Dian mohon pamit dan juga Bapak Ibu yang di sini juga mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.